Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusul Fatima, NIM D02193339, kelas Informatika C. Di sini saya akan menganalisis beberapa jurnal yang salah satunya adalah ini, yaitu jurnal deteksi dan koreksi multi-bit error dengan partition Hamming code. Nah, di sini abstraknya mengirimkan data dari pengirim ke penerima merupakan salah satu bentuk komunikasi. Data dapat dikirim menggunakan saluran nirkabel ataupun saluran kabel. Pada saat proses data dikirimkan, dapat terjadi error yang disebabkan oleh saluran yang bising. Error yang terjadi dapat merusak data yang dikirim. Error tersebut dapat berupa single bit error atau multi bit error. Error dapat diperbaiki dengan menerapkan error control coding. Hamming code merupakan salah satu contoh teknik error control coding yang dapat mendeteksi dan mengkoreksi error. Pada penelitian ini, dianalisa metode untuk mendeteksi dan mengkoreksi multi-bit error pada pesan yang dikirimkan menggunakan partition Hamming code. Sebelum data dikirim ke penerima, pengirim membuat pola partition bit pesan yang lebih kecil dari Hamming code 7,4 dan menambahkan bit parity dalam semua blok pesan yang dipecah sehingga menjadi sebuah kode word baru. Partition digunakan agar penerima mudah dalam mendeteksi dan mengkoreksi multi-bit error. Nah, di sini permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan di saat pengirim data yang mengalami gangguan karena saluran bising atau noise dapat menyebabkan bit data yang dikirim mengalami error dalam satu blok pesan kode word yang dikirim berisi 7 bit. Data mengalami multi-bit error sehingga membuat Hamming code tidak dapat mendeteksi dan mengkoreksi multi-bit error. Maka dilakukan penelitian untuk memecahkan partition bit pesan tersebut jadi pesan yang lebih kecil dan menambah bit parity pada setiap bit pesan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa jika partition bit pesan dibagi menjadi beberapa pesan blok sehingga Hamming code dapat dideteksi dan dikoreksi multi-bit error yang terjadi dan karena pemakaian partition bit pesan maka Hamming code
akan lebih lambat karena menggunakan bit parity di semua kode Word. Nah, poin yang bisa kita ambil dalam penelitian jurnal ini, pengujian menggunakan hamming kode dilakukan untuk mendeteksi dan mengkoreksi multi-bit error. Nah, lanjut pada jurnal kedua, yaitu aplikasi pengoreksi kesalahan ejaan dan padanan kata pada tugas akhir mahasiswa. Abstraknya, pada proses pengerjaan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa STMIK Indonesia Padang sering sekali melakukan kesalahan penulisan dalam hal pengetikan dan pengetahuan yang kurang terhadap penulisan ejaan dan padanan kata yang paling update dan sesuai dengan KBBI. Kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan mahasiswa akan menulis ejaan yang baku, kelalaian mahasiswa yang tidak disengaja, kesalahan pengaturan aplikasi yang digunakan untuk media pengetikan, Microsoft Word, Notepad, Open Official Word, dan beberapa hal lainnya. Aplikasi deteksi kesalahan penulisan skripsi merupakan solusi untuk membantu mahasiswa dalam membuat skripsi indeks teks biasa untuk mengurangi kapasitas pemakaian storage dan meningkatkan kinerja searching dan full text indexing. Full text indexing merupakan metode yang digunakan dalam tahap tokenizing dan tahap cleansing. Aplikasi deteksi kesalahan penulisan naskah dokumen skripsi dibuat dengan fitur pengecekan kesalahan penulisan dan penyimpanan daftar pustaka dan daftar gambar. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam pembuatan skripsi, terutama dalam pengecekan kesalahan penulisan skripsi. Nah, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian jurnal ini adalah banyaknya mahasiswa yang saat melakukan tugas akhir atau skripsi terdapat kesalahan ejaan dan pendanaan kata. Nah, poin yang bisa kita ambil dalam jurnal ini bahwa aplikasi pengoreksian kesalahan ejaan digunakan untuk mempermudah mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir atau skripsi untuk mengetahui atau mempermudah mereka mengetahui kesalahan ejaan atau pendanaan kata yang terdapat pada tugas skripsi mereka, agar mempermudah mereka mengerjakan skripsi atau tugas akhir mereka. Nah, jurnal selanjutnya yaitu deteksi kesalahan ejaan
dan penentuan rekomendasi koreksi kata yang tepat pada dokumen jurnal JTIIK menggunakan diktionali, lookup, dan Damerau Levenshtein distance. Nah, permasalahan yang ada di permasalahan yang ditemukan peneliti yaitu yaitu jurnal yang masuk ke dokumen jurnal yang masuk ke website JTIIK sudah pasti melalui proses editing untuk mengoreksi apakah terjadi kesalahan ejaan atau kekurangan. Nah, namun pada proses kerja seorang editor pasti melakukan kesalahan, seperti ada saja ejaan yang tidak terlihat salah. Pasti ada saja ejaan yang salah yang tidak terlihat oleh seorang editing. Nah, dengan adanya kesalahan ejaan yang tidak terlihat oleh seorang editing akan mengubah makna pengetahuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dapat disimpulkan dalam jurnal ini peneliti menggunakan diktionali, lookup, dan Damerau Levenshtein distance untuk mendeteksi kesalahan ejaan pada jurnal JTIIK agar tidak ada lagi kesalahan yang terdapat pada kesalahan ejaan yang bisa membuat makna dari penulisan yang ingin disampaikan penulis tidak tersampaikan dengan baik. Nah, poin dari jurnal penelitian ini yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi ejaan kata pada dokumen jurnal JTIIK dapat terseleksi dengan baik dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya jurnal pencarian informasi pajak kendaraan berdasarkan plat nomor pengguna menggunakan pustaka Tesseract dan OpenChief Python. Abstraknya di sini yaitu ada sekitar 4 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Apalagi saat ini pemerintah tengah melangsungkan program keringanan, dipastikan masyarakat akan berbondong-bondong datang ke kantor sistem administrasi menunggal satu atap Samsat untuk mempermudah pengecekan penulisan mengadakan penelitian untuk
membuat aplikasi informasi pajak kendaraan secara real-time, yaitu melakukan deteksi teks menggunakan detektor teks EAT OpenChip, detektor teks pembelajaran mendalam yang sangat akurat, yang digunakan untuk mendeteksi teks dan angka dalam gambar pemandangan alam. Setelah kami mendeteksi wilayah teks dan OpenChip, kami kemudian akan mengekstraksi setiap row teks dan meneruskannya ke Tesseract, memungkinkan kami untuk membangun seluruh teks dan huruf layaknya seperti OCR dari hasil penelitian plat nomor kendaraan dapat dikenali dengan benar dan akurasi mencapai 9,7%. Nah, kesimpulan yang dapat diambil atau poin yang dapat diambil dari jurnal ini, penelitian ini, yaitu pendeteksian dilakukan aplikasi pendeteksian plat nomor menggunakan OpenChip dan Tesseract pada Android Studio. Ini digunakan untuk mendeteksi atau mengenali plat nomor. Kebutuhan untuk mempercepat pengenalan kendaraan. Teknologi yang digunakan, teknologi aplikasi yang digunakan ini sangat bermanfaat bagi pengenalan plat nomor kendaraan atau pendeteksian kendaraan plat nomor di Indonesia.